Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan menyampaikan tentang tema yang sangat serius sekali, yaitu darurat kejahatan, darurat pembunuhan. Pelajar bunuh pelajar, mahasiswa bunuh mahasiswa, keluarga bunuh keluarga, polisi bunuh polisi. Bagaimana solusi dan pencegahannya? Inilah yang akan kami sampaikan kepada Anda. Fakta dan realita sangat miris. Anda bisa simak berita-berita kejahatan di berbagai media, baik televisi maupun media online. Semakin banyak kejahatan yang terjadi di negeri kita, sampai pembunuhan dengan penyiksaan yang sangat sadis sekali. Bahkan para pelakunya dari kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, juga kalangan penegak hukum. Sangat miris sekali. Maka dengan banyaknya fakta dan realita ini, negeri kita sebenarnya sedang dalam kondisi darurat kejahatan, darurat pembunuhan. Ini satu fenomena yang sangat memprihatinkan, yang harus mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun dari kita semua sebagai rakyat, membantu memberi solusi, pencegahan, dan penanganannya. Apa gerangan yang terjadi? Bagaimana solusi untuk mengatasi atau mengurangi hal ini? Apakah cukup dengan menghukum para pelaku saja? Siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang harus peduli dengan ini semua? Sekalipun banyak dilakukan OTT, operasi tangkap tangan, tetapi tetap banyak yang melakukan kejahatan korupsi. Sekalipun banyak kamera CCTV terpasang, kejahatan pencurian dan pembunuhan tetap saja banyak terjadi. Lantas, ada apa dengan ini semua? Di sisi lain, dengan banyaknya penjahat yang dipenjara akan semakin membebani keuangan negara yang itu adalah uang rakyat juga. Memberi mereka makan, menyediakan tempat untuk mereka lengkap dengan penjaga, fasilitas, dan pelayanannya. Pasti menghabiskan dana yang sangat besar, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Sangat sayang sekali. Maka untuk hal ini tidak cukup dengan menghukum atau memenjarakan pelaku saja. Itu pun tidak membuat mereka jera. Harus ada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sebagaimana kita menjaga kesehatan sebelum terjadi sakit. Artinya sedia payung sebelum hujan. Ini hal yang harus dilakukan oleh kita semua, pemerintah bersama masyarakat. Silakan subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng, pilih lonceng hitam agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami ini. Apa tindakan preventif atau pencegahannya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah maupun semua masyarakat Indonesia, terutama sekali untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, hingga ke tingkat RT, RW, wajib menjalankan ini apabila menginginkan masyarakat lebih baik dan menurunnya angka kejahatan. Problem solving skill, inilah satu program yang kami tawarkan, kami informasikan kepada Anda semua. Problem solving skill, setiap orang di dunia ini akan menemui masalah, maka setiap orang harus memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah, agar tetap bisa bertindak positif ketika menghadapi masalah. Maka pembelajaran tentang problem solving skill ini wajib diberikan kepada semua lapisan masyarakat, semua kalangan, tidak terkecuali para penegak hukum sekalipun. Karena semua orang berpotensi untuk melakukan kejahatan, termasuk pembunuhan. Dan termasuk para penegak hukum juga pada faktanya tidak sedikit yang melakukan kejahatan sampai pembunuhan. Penyebab utama, orang melakukan kejahatan dengan berbagai sebab, alasan dan kondisi. Tetapi ada dua hal yang mendasari itu semua. Pertama, lemahnya mental. Orang mudah tersulut emosi dengan sebab apapun sehingga begitu mudah melakukan pembunuhan. Ini menandakan lemahnya mental. Kedua, lemahnya kreativitas positif. Pikiran sempit, berpikir pendek, sehingga tidak terpikir hal lain selain membunuh atau selain berbuat kejahatan.
Ini menandakan lemahnya kreativitas yang positif. Setiap orang mempunyai masalah, maka setiap orang berpotensi melakukan kejahatan termasuk sampai pembunuhan atau setidak-tidaknya menjadi korban kejahatan itu sendiri. Karena itu, setiap orang harus mendapatkan pembinaan problem solving skill ini dan sampaikan kepada teman-temannya. Problem solving skill mencakup 2 poin penting. Satu, pembinaan mental. Yang kedua, pembinaan kreativitas positif. Sudah selayaknya masyarakat harus diberi pembinaan atau pembelajaran tentang 2 poin ini untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan, bukan sekedar menghukum para pelaku kejahatan saja. Poin pertama, tentang pembinaan mental. Apa yang menjadi landasan ilmu untuk pembinaan mental? Ilmu psikologi apa yang mampu menjawab permasalahan ini dan mencakup lebih luas bahasannya? Dalam pengetahuan dan keyakinan kami, sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik ilmu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersumber dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha hebat, maha dahsyat, dan maha luas ilmunya. Oleh karena itu, yang menjadi landasan kami dalam ilmu pembinaan mental tersebut, menurut pengetahuan dan keyakinan kami adalah 17 karakter dahsyat dari Al-Quran. 17 karakter Al-Quran ini bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, bukan sekedar teori pengetahuan, tetapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberi dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat, jauh lebih positif dan lebih baik. Apa saja 17 karakter dari Al-Quran itu? 1. Yakin. 2. Ridho. 3. Taat. 4. Ikhlas. 5. Ihsan. 6. Sabar. 7. Syukur. 8. Sholat khusyuk. 9. Zikir dan doa. 10. Bergantung kepada Allah. 11. Khauf. 12. Taubat nasuha. 13. Niaga dengan Allah. 14. Tawakal. 15. Istiqomah. 16. Cinta kepada Allah. 17. Kebersamaan Allah. Sebenarnya di dalam Al-Quran sangat banyak sekali karakter-karakter positif, ada puluhan. Namun dalam pembelajaran kami ini kami cukupkan 17 terlebih dahulu. Itu pun sudah sangat banyak sekali. Sekali lagi, ilmu-ilmu ini bukan untuk sekedar tahu. Kalau sekedar tahu mungkin banyak yang tahu. Tetapi ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hal yang tidak mudahnya. Maka perlu pembinaan lebih mendalam. Poin kedua, tentang pembinaan kreativitas yang positif. Bahkan bukan sekedar positif, tetapi juga perlu produktif dan bermanfaat. Kalau sekedar kreatif, mungkin banyak yang bisa kreatif. Tetapi kalau kreatifnya mengarah kepada hal-hal negatif atau hal sia-sia, maka tetap tidak membawa kebaikan atau perubahan yang signifikan bagi kehidupan pribadi, masyarakat, juga bangsa dan negara. Maka kreatif itu perlu yang positif, produktif, dan bermanfaat juga. Di antara yang kami arahkan untuk hal ini, selain berbagai macam wirausaha, adalah penggunaan media sosial untuk berbagai keperluan dari semua kalangan. Karena memang ini zamannya media sosial, yang mayoritas masyarakat hari ini sudah menggunakan media sosial. Dan media sosial menjadi teman setia yang sangat lekat dan digunakan sehari-hari oleh semua orang di zaman ini. Penggunaan media sosial tentu diarahkan untuk berbagai keperluan yang positif, produktif, inovatif, dan bermanfaat. Karena media sosial juga dapat membawa pengaruh kepada yang negatif. Maka menjadi penting juga bimbingan dalam hal media sosial ini. Contoh-contoh kasus pembunuhan. Contoh kasus pertama, seorang oknum mahasiswa UI membunuh adik tingkatnya dengan alasan usaha trading rugi puluhan juta dan terlibat pinjaman online. Tidak pernah ada yang menduga sebelumnya bahwa kejadian atau kejahatan pembunuhan itu akhirnya bisa terjadi dari pelaku terhadap korban. Sekelas mahasiswa UI berpikiran pendek dengan melakukan pembunuhan terhadap adik tingkatnya.
Kejadian ini cukup membuat kaget banyak pihak. Kondisi dua sahabat yang sepertinya baik-baik saja menjadi sebuah kejadian tragis yang memilukan hati dan membuat gempar masyarakat Indonesia. Apabila mahasiswa ini memahami atau sudah mendapatkan pembinaan tentang problem solving skill, insya Allah dia tidak akan sampai melakukan pembunuhan kepada adik kelasnya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, setiap kalangan wajib mendapatkan pembinaan problem solving skill walaupun saat ini terlihat baik-baik saja. Kita tidak akan pernah mengira apa yang akan terjadi nanti. Contoh kasus kedua, kejadian di Depok, seorang anak membunuh ibu dan bapaknya. Juga tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi. Berita ini membuat kaget dan sekaligus ngeri untuk kita semua. Contoh kasus ketiga, seorang wanita bidan desa dibunuh oleh suaminya, kemudian suaminya gantung diri. Masyarakat juga tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi, karena masyarakat tahu pasangan ini selama ini baik-baik saja dan hidup harmonis saja, seperti tidak ada masalah. Contoh kasus keempat, Bapak Ferdi Sambo membunuh anak buahnya. Berita yang begitu menggemparkan kita semua rakyat Indonesia. Hingga berbulan-bulan beritanya menghiasi berbagai media. Polisinya polisi malah berbuat kejahatan pembunuhan. Contoh kasus kelima, kasus ini viral di media sosial. Seorang oknum anggota TNI Pas Pampres menculik, menyiksa dan membunuh seorang pemuda berasal dari Aceh. Tidak disangka-sangka sebuah tugas yang seharusnya memberi rasa aman kepada orang lain justru berbuat kejahatan yang sangat sadis. Masih banyak kasus-kasus pembunuhan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini. Anda bisa temukan beritanya di media sosial ataupun televisi. Termasuk seringnya tawuran antar pelajar yang selalu membawa senjata tajam, serta menyiramkan air keras kepada lawannya sudah terjadi beberapa kali. Ini sangat miris sekali, memprihatinkan sekali. Maka siapapun Anda, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya ikuti pembekalan dengan materi ini, problem solving skill. Seperti halnya jaga kesehatan sebelum sakit, sedia payung sebelum hujan. Kami membuka kelas training 1 hari full tentang problem solving skill, terbuka untuk masyarakat umum. Training ini bisa diikuti oleh 1. Para guru dan penyelenggara sekolah, 2. Para siswa SMP, SMA, SMK sederajat, 3. Para remaja dan pemuda secara umum, 4. Para mahasiswa, 5. Para karyawan, 6. Para anggota TNI, Polri, Pas Pampres, dan lain-lain, 7. Para keluarga atau kepala keluarga, 8. Para pejabat, pemerintahan, dan swasta, 9. Para penghuni lembaga pemasyarakatan, 10. Semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Siapapun Anda, jangan merasa baik-baik saja, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bekali diri Anda dan keluarga Anda dengan materi pembinaan ini, problem solving skill. Ikuti training yang kami selenggarakan. Kami juga menerima undangan atau panggilan untuk mengisi materi training ini ke berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia. Untuk kalangan manapun seperti yang sudah kami sebutkan di slide sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan kami, silakan menghubungi nomor kontak yang tercantum di deskripsi video ini. Scroll ke bawah video, di bagian deskripsi, kami cantumkan nomor kontak kami dan ikuti arahan selanjutnya. Kepada Anda yang sudah menyimak informasi ini, jangan diam-diam saja, jangan cuek-cuek saja, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Sampaikan info ini kepada saudara-saudara Anda, tetangga Anda, rekan-rekan Anda, teman kerja Anda, kepada semua orang yang Anda kenal ataupun tidak kenal, baik rakyat jelata hingga para pejabat negara. Banyak kejadian pelaku dan korban adalah teman atau kerabat, bahkan keluarga sendiri. Maka penting
Sampaikan ini kepada semua teman, kerabat, dan keluarga Anda. Tidak cukup hanya merasa prihatin, tidak cukup hanya merasa iba, sedih. Harus ada tindakan yang Anda lakukan, sekurang-kurangnya adalah menyebarkan informasi ini. Jika tidak Anda lakukan, itu artinya sama seperti Anda turut membiarkan kejahatan pembunuhan semakin bertambah. Perintah wajib dalam Islam bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan hanya sibuk berebut kursi dan jabatan. Jangan hanya sibuk bisnis, jualan, atau bekerja tanpa pedulikan hal ini. Karena semua orang bisa menjadi korban kejahatan dan pembunuhan. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Banyaknya kejahatan di sekitar kita membuat hidup kita tidak aman, tidak nyaman, dan tidak tenang. Penuh kekhawatiran dan was-was. Takut kejahatan itu akan menimpa kita, keluarga kita, anak-anak kita. Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki keadaan. Sampaikan dan sebarluaskan karena kondisi ini sangat memprihatinkan. Benar-benar darurat kejahatan, darurat pembunuhan. Silakan subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Pilih lonceng hitam agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Kepada Anda yang ingin turut membantu menyebarkan program ini, silakan minta file presentasi ke kami melalui nomor kontak kami yang ada di deskripsi video ini. Anda bisa print beserta surat pengajuan kegiatan training yang bisa Anda ajukan kepada semua pimpinan lembaga, pimpinan institusi, pimpinan pemerintahan, para calon pemimpin, para calon legislatif, atau tokoh masyarakat yang Anda kenal, agar training ini bisa diberikan kepada masyarakat secara luas di kota atau kabupaten manapun. Demikian informasi singkat dari kami, mudah-mudahan mencerahkan, semoga membawa manfaat bagi kehidupan kita dan masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.